Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mehmet Ferdinand Poewang. Saya dari kelas HES 2A. NIM saya 2211218. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang yang namanya etika distribusi dalam Islam. Dalam aktivitas ekonomi secara sederhana, distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan penyaluran barang ataupun jasa ke tangan konsumen daripada produsen. Nah, aktivitas distribusi harus dilakukan secara benar dan tepat sasaran agar barang dan jasa atau pendapatan yang dihasilkan produsen dapat sampai kepada tangan konsumen yang membutuhkan. Nah, pengertian etika sendiri secara etimologi berasal daripada bahasa Yunani yang katanya adalah ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral, yang merupakan juga istilah dari bahasa Latin yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya atau dalam bentuk universalnya adalah mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara pandang hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik. Nah, pada hal ini terdapat perbedaan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu moral atau moralitas itu selalu berkaitan dengan yang namanya penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah bentuk mengkaji sistem daripada nilai yang berlaku. Nah, kemudian kegiatan distribusi yang merupakan kegiatan penyaluran barang daripada produsen kepada konsumen melalui rantai pemasaran atau dari lokasi produksi ke berbagai lokasi di mana konsumen berada. Dalam distribusi ini meliputi dua aspek, yaitu penentuan institusi yang melakukan kegiatan mendistribusikan barang sebagaimana pedagang besar, wholesaler, pedagang eceran atau retailer, dan agen pemasaran atau agent. Nah, dan itu yang pertama. Dan yang kedua adalah penentuan cara penyimpanan atau penggunaan dan alat-alat pengangkutan yang akan mendistribusikan barang dari pabrik perusahaan ke institusi-institusi yang membantu memasarkan barang kepada para konsumen. Islam sangat mendukung pertukaran barang dan menganggapnya produktif serta mendukung para pedagang yang ada di muka buminya Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh dan mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala tentunya. Islam membolehkan orang memiliki modal untuk berdagang dan mendistribusikan barang, tapi ia tetap berusaha agar pertukaran barang tersebut berjalan atas prinsip-prinsip Islami. Nah, prinsip-prinsip dalam etika distribusi dalam Islam adalah yang pertama, larangan ihtikar atau penggudangan barang, menyimpan barang terlalu lama untuk menunggu harga barang naik. Nah, kondisi ini mengakibatkan adanya kerugian daripada beberapa pihak, sehingga hal tersebut juga akan merugikan bagi para produsen apabila penggunaan ataupun penyimpanan secara berlamaan tersebut berakibat buruk daripada kualitas barang yang diproduksi. Nah, hal ini tentunya sangat dilarang oleh agama. Nah, untuk yang kedua, mencari keuntungan dengan cara yang wajar. Nah, kadangkala kita ketika berbisnis ada hal-hal yang karena keinginan pribadi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, ada hal-hal daripada syariat yang kita lalaikan. Nah, hal ini dilarang sangat dalam agama karena itu bertentangan dengan syariat, itu bertentangan dengan hukumnya Allah, itu bertentangan dengan hukumnya Rasulullah, sehingga akan membuat dosa kepada kita. Hal tersebut juga menyangkut tentang yang namanya pencurian, penipuan, mengambil hak orang lain, ada hak-hak orang lain yang kita langgar daripada keinginan untuk mengambil keuntungan yang lebih besar. Nah, hal ini dilarang. Itu poin kedua. Yang ketiga adalah distribusi yang meluas. Ini ada kaitannya dengan poin yang kedua. Distribusi yang meluas, kita memperluas jaringan kita untuk melakukan distribusi atau penyaluran, sehingga memudahkan kita untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sehingga resiko-resiko untuk pada poin keduanya tadi tipis kemungkinan terjadi karena distribusi kita jaringannya sudah luas. Yang keempat, keadilan sosial. Nah, dalam berdistribusi pun kita harus memperhatikan keadilan dalam masyarakat sosial. Jangan sampai tindakan kita merugikan, menzolimi orang-orang di sekitar kita, seperti apa? Karyawan, seperti para konsumen, ataupun produsen yang menggunakan jasa kita sebagai distributor. Nah, pada poin ini keadilan sangat diperhatikan karena Islam menjunjung tinggi yang namanya keadilan. Nah, selanjutnya adalah etika kerja Islami. Nah, dalam Islam
Bekerja sebagai aktivitas dinamis mengandung pengertian bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh seorang muslim itu penuh dengan tantangan dan tidak monoton, dan selalu berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mencari inovasi, terobosan-terobosan baru dalam tindakan bekerjanya. Nah, istilah yang paling dekat pengertiannya dengan kerja keras dalam hal ini, terutama khususnya adalah Islam, adalah kata jihad, yang dasar katanya adalah jahada, yang berarti adalah bersungguh-sungguh. Nah, sehingga jihad dalam kaitannya dengan kerja keras adalah usaha dalam bekerja secara sungguh-sungguh untuk mencapai hasil yang optimal. Islam memandang bekerja dengan halal juga merupakan jihad, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya mencari yang halal bagian daripada jihad. Hadis riwayat Tirmizi. Al-Quran memandang bekerja keras sangat penting. Hal ini diantaranya terdapat dalam An-Nisa ayat 95, dan Al-Quran memandang orang yang bekerja keras sebagai orang yang sedang meneliti jalan untuk menemui Tuhannya. Itu terdapat pada surat Al-Insyiqaq ayat 6. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga membahas tentang bagaimana sih cara untuk bekerja sesuai etika bekerja dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Quran surah ke-16 ayat 97 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Oleh karenanya, dalam bekerja sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan manusia, Islam memberikan pedoman etis dalam bekerja. Pedoman tersebut antara lain, bekerja adalah manifestasi keimanan. Dengan kata lain, poros dari kerja adalah tauhid. Hal ini didorong oleh firman Allah yang mengatakan, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu masing-masing, sesungguhnya aku pun bekerja, maka kelak kamu akan mengetahui. Dalam ayat ini terkandung kata amar yang berarti perintah, merupakan sebuah kewajiban bagi manusia untuk melaksanakan. Nah, dalam artian ini manusia dilarang untuk bersikap pasif dalam bekerja. Pasif dalam bekerja itu akan menurunkan kualitas keimanan seseorang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menghindari eksploitasi terhadap sumber-sumber alam dengan cara yang melampaui batas. Beberapa perusahaan, beberapa pabrik, beberapa industri itu seringkali itu mengambil sumber daya daripada alam, tapi dengan cara yang berlebihan sehingga berdampak buruk daripada lingkungan alam tersebut. Nah, ini adalah hal yang dilarang dalam Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, menghindarkan diri dari perbuatan merugikan orang lain ataupun lingkungan. Merugikan orang lain, kita bisa untuk bekerja keras, kita bisa untuk mendapatkan hasil yang optimal, asalkan jangan sampai kita menzolimi orang lain, apalagi menzolimi lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar ini yang dimaksudkan adalah masyarakat, baik itu pun di perkotaan ataupun pedesaan. Itu yang ketiga. Yang keempat, rezeki yang didapatkan daripada hasil kerja sebagiannya ada yang berfungsi sosial. Nah, pada kesempatan ini lebih berfokus kepada hal-hal yang berbau yang namanya kecemburuan ataupun iri hati. Kadangkala ketika ada seseorang yang melihat kelebihan daripada hasil kerja orang lain, dia akan merasa kecemburuan. Nah, ini hal yang dilarang oleh agama, dilarang oleh Islam. Nah, karena apa? Iri hati akan merujuk kepada dengki, sehingga berpotensi untuk menjatuhkan orang lain daripada hasil perasaan dengki tersebut. Yang kelima, adanya keterikatan individu terhadap diri dan kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Sikap ini berasal daripada ketakwaan individu terhadap Allah, yang berlanjut pada kesadaran bahwasanya Allah Maha melihat, mengontrol, dan menghitung seluruh amal perbuatannya secara adil. Yang keenam, berusaha dengan cara halal dalam seluruh jenis pekerjaan. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang pekerjaan yang paling utama. Beliau menjawab, jual beli yang baik dan pekerjaan seseorang laki-laki dengan tangannya sendiri. Nah, bekerja secara halal dalam seluruh jenis pekerjaan adalah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang selanjutnya, poin ketujuh adalah dilarang menjadikan seseorang sebagai alat produksi atau binatang dalam bekerja. Nah, semua hanya dipekerjakan secara proporsional dan wajar. Misalnya, tidak boleh mempekerjakan buruh atau hewan secara zalim, termasuk penggunaan alat-alat produksi secara terus-menerus. Poin ke-8, Islam tidak mengenal pekerjaan yang mendurhakai Allah seperti pemeras bahan-bahan minuman keras, pencatat riba, pelayan bar, dan bekerja dengan penguasa yang menyuruh kejahatan seperti membunuh orang. Rasulullah bersabda, sesungguhnya ketaatan hanya ada untuk hal-hal yang baik. Yang ke-9 adalah profesionalisme.
Profesional adalah melakukan suatu pekerjaan secara benar untuk menghasilkan suatu hasil yang benar. Bekerja tidak cukup hanya dengan memegang teguh sifat amanah, kuat, berakhlak, dan bertakwa, namun dia harus pula mengerti dan menguasai benar-benar pekerjaannya. Itulah pedoman daripada etika kerja dalam Islam. Sekian penjelasan saya tentang etika berdistribusi dalam Islam dan etika kerja dalam Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.